Nah, yang pertama yang ingin saya tanyain tentang Althusser ini, yang tentang tadi kan kakak membedakan dan bahwa Marxisme itu dalam epistemologinya itu kan ada dua ya, ada bagaimana Marx muda, juga bagaimana Marx pada tahapan akhir gitu. Terus ketika ideologi itu dipengaruhi oleh sejarah tadi, pengaruh sosiologis dan psikologis tadi. Lalu apa yang membedakan secara sosiologis historis dari pemikiran Marx muda dan pemikiran Marx pada akhir gitu? Sampai pada akhirnya Althusser itu membedakannya menjadi dua tahapan, memetakannya menjadi dua apa namanya? Dua aliran, bukan aliran sih, dua tipologi tadi gitu. Itu sih menurut saya sih Kak, yang pertama. Iya, itu kan tadi dipengaruhi oleh sosiologis juga, psikologis juga, historis gitu kan. Lalu apa yang membedakan dari dua epistemologi tadi atau dua tipologi tadi yang dibuat oleh Althusser? Itu sih yang pertama. Silakan yang lain mungkin. Ya Allah, la syarikalah. Kira kemarin. Kira juga Ali kemarin. Mikrofonnya ini kena ke mungkin diangkat. Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masih ada kebingungan ya bagaimana konsep ideologi dari Louis Althusser tadi, di mana yang dimaksud juga tadi yang disebutkan oleh pemantik, ideologi itu merupakan kebiasaan dan kebudayaan dari suatu tempat tersebut atau negara tersebut. Cuman di sini kan tadi disebutkan juga ideologi ini bersifatnya ideologi mikro seperti itu. Ketika kita kaitkan dengan keadaan negara yang mungkin seperti halnya Indonesia gitu kan Kak, di mana memang memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Apakah bisa gitu ketika menerapkan unsur ideologi dari Althusser ini ke negara Indonesia gitu. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Pak Materi ya. Berbicara tentang ideologi kan, setiap sejarah masyarakat itu tadi dijelaskan bahwasanya ada perkembangan sebuah ideologi gitu, yang dimana tujuannya itu digunakan untuk kaum borjuis ya, untuk proletar, untuk memperkuat kekuasaannya gitu. Namun yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebuah ideologi itu mampu diterima di kalangan masyarakat pada saat itu gitu, dan bagaimana teknis pembentukan sebuah ideologi tersebut? Ada itu di BT rekrutmen. Mungkin syarat-syarat di oh ya, tunggu Kak. Saya jawab dulu ya, satu persatu. Mulai dari Pak Linda tadi, yang bagaimana kok bisa terjadi ada keretakan epistemologis tadi antara anak muda dan tua. Sebenarnya itu bukan pandang, sebenarnya tipologi atau orang-orang yang membaca kalimat dalam dua periode itu bukan hanya dilakukan oleh Althusser saja, namun itu sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh Marxisme dan juga orang-orang di luar tokoh-tokoh Marxisme. Itu semuanya sudah paham bahwasanya pemikiran Kalmar itu terbagi menjadi dua, ada anak muda dan ada anak tua. Jadi itu bukan lagi-lagi, itu bukan pendapat utama dari Althusser, tapi Althusser cuma menyamakan saja dengan yang lain, dan ternyata emang mereka sepakat bahwasanya emang pemikiran-pemikiran Kalmar itu terpecah menjadi dua epistemologis tadi, antara anak muda dan anak tua. Dan letak perbedaannya itu sangat jelas. Kalau kata Althusser itu, untuk yang anak muda itu pola pemikirannya lebih menekankan subjektivitas pada manusia, unsur-unsur humanisme, dan banyak pemikirannya juga yang masih dipengaruhi oleh Friedrich Feuerbach.
Nah, sedangkan pada Karl Marx tua itu Karl Marx sudah jarang sekali menempatkan manusia itu sebagai peran subjek, namun sudah menempatkan manusia sebagai peran objek dari bagaimana proses kerja alat-alat produksi atau ekonomi dalam sebuah negara. Letaknya di situ. Jadi pandangan terkait keretakan epistemologis pemikiran Karl Marx ini bukan bersumber dari Althusser saja, namun juga itu disepakati oleh beberapa tokoh-tokoh yang lain juga. Nah, sedangkan sudah apa ada yang ingin disanggah, Pak? Lanjut. Yang kedua itu dari Akbar terkait ini ya tadi apa namanya terkait budaya. Nah, sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah menyinggung bahwasanya ideologi ini adalah sebuah budaya. Namun yang saya tekankan dari awal itu adalah ideologi dalam konsep pemikiran Althusser itu adalah ideologi dalam skala kecil, bahkan hampir masuk ke dalam peri-peri sebuah kebudayaan. Nah, jadi sekali lagi di sini adalah ketika kita berbicara masalah ideologi dalam konsep Althusser itu tetap secara pengertian itu sama dengan konsep ideologi pada umumnya, namun ruang geraknya itu yang agak berbeda. Dalam pandangan Althusser, kajian ideologi itu tidak hanya menyangkut ideologi makro seperti hanya Islamisme, komunisme atau nasionalisme atau sebagainya. Tidak hanya itu, tapi juga unsur-unsur terkecil seperti bagaimana kita melakukan sesuatu kelompok, dan juga bagaimana kita melakukan sesuatu itu sudah secara tidak langsung kita sudah dipengaruhi oleh apa yang dinamakan dengan ideologi. Jadi seperti itu. Intinya ideologi itu bukan budaya, tapi unsur-unsur yang diterapkan dalam kajian ideologi milik Althusser itu hampir masuk, hampir mirip dengan apa-apa yang terjadi dalam sebuah kebudayaan. Karena emang sifat-sifat ranah kerjanya itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, selanjutnya dari Nanang tadi. Apa lagi? Saya agak lupa saya tadi. Story bagaimana ideologi itu mampu diterima oleh halayak. Oh iya, benar. Tinggal lagi. Berapa deh? Berapa kamu nilainya? Kisah TV. Saya tadi pernah menyinggung terkait ideologi dan dengan relasi sosial masyarakat. Lantas ada pertanyaan, jika ada pertanyaan seperti ini, lantas bagaimana sebuah ideologi itu bisa diterima oleh kalangan orang banyak atau minimal orang-orang yang berada dalam suatu ideologi dengannya? Kita tahu ideologi itu adalah akan muncul melalui proses-proses relasi sosial yang ada di masyarakat. Relasi-relasi sosial yang ada, mereka melakukan sebuah kesepakatan bersama bahwasanya ini loh ideologi yang memang harus kita terapkan bersama. Ketika misalnya bagaimana jika ideologi ini bisa disepakati oleh orang-orang yang lain? Nah, itu tentunya seperti yang saya katakan tadi, ideologi itu tidak mungkin secara sendiri. Jika ideologi memang diputuskan oleh satu orang, itu upaya atau potensi penolakan dari orang-orang lain itu akan sangat besar. Namun bedanya, masalahnya di sini ideologi itu adalah muncul dari bagaimana proses-proses relasi dalam masyarakat. Masyarakat sendiri itu sudah sepakat semuanya bahwa ini ideologi dan ini ideologi yang akan kita terapkan. Nah, kalau misalnya ideologi itu sudah terbentuk dari proses relasi-relasi sosial masyarakat, itu otomatis tidak mungkin ada yang menolak, kecuali di pertengahan misalnya ada salah satu pihak yang merasa kecewa atau lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan silakan yang lain. Oke. Ayo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ideologi merupakan dinamis gitu. Ideologi yang dianggap
Althusser ini yang pertama ya, apakah dinamis atau tidak? Jika memang dinamis berarti bisa saja, karena kan tadi dibahas bahwasanya ideologi itu memang berada sejak kita lahir atau natural gitu kan, alamiah, yang mana itu berproses dari relasi-relasi sosial, sehingga kalau memang itu lahir dari relasi-relasi sosial juga natural, berarti kan bisa saja ketika saya berumur 18 tahun saya berideologi ini, bisa saja umur 22 tahun saya bisa berubah gitu, karena itu berdasar pada relasi-relasi sosial itu saja. Yang kedua, ketika relasi-relasi sosial itu membentuk ideologi pada diri kita, karena kan ideologi yang dimaksud Althusser merupakan ideologi mikro, yakni ideologi itu bisa bersifat individu, ya kan? Bersifat individu kan. Jadi saya punya ideologi sendiri dan yang lain punya ideologi tersendiri gitu kan, sesuai dengan relasinya terhadap masyarakat gitu kan, atau lingkup sosialnya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika ideologi itu sudah mengakar pada diri individu gitu kan, yakni ideologi makro yang masalah besar. Ketika hal itu sudah berseberangan ataupun kontra dengan ideologi besar atau ideologi negara atau ideologi makro gitu, bagaimana menghadapinya, atau menanggapi hal tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, enggak, ini menjadi keresahan saya sendiri juga. Yang keempat, lanjut aja mungkin ya, nanti saya masih belum ingat. Yang keempat, luas. ideologi bersifat dinamis dalam konsep ideologi Althusser, emang benar. Dinamis dalam artian seseorang bisa saja berubah-ubah ideologi. Itu bisa. Bahkan misalnya kita sejak lahir kita sudah dicekoki oleh ideologi tertentu. Bahkan dalam waktu dekat pun ideologi kita bisa berubah, itu bisa saja. Tidak perlu menunggu proses perkembangan dari yang bayi, remaja, dewasa dan lain sebagainya. Intinya, bahkan kalau menurut Althusser, dengan adanya konsep yang ditawarkan, itu kemudian bisa membuka jalan bagi manusia hari ini agar tidak terjebak pada suatu ideologi yang sekiranya itu bersifat fanatisme. Bahkan menyarankan bahwa cobalah kita menggunakan ideologi yang lain. Siapa tahu kita menemukan penyegaran ideologi yang sekiranya bisa menjauhi kita dari unsur-unsur fanatisme tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya ideologi yang bersifat individu itu bukan ideologinya yang bersifat individu, tapi dilakukan oleh maksudnya itu adalah ideologi bisa dipraktikkan secara individu, bukan ideologinya. Karena pada dasarnya individu itu adalah karena pada dasarnya ideologi itu adalah salah satu paham ataupun salah satu pola pikir yang dibuat oleh atas kesepakatan orang-orang bersama. Nah, namun tindakan dari ideologi tersebut bisa secara individu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya ideologi itu tidak ada yang bersifatnya individu, tapi jika ideologi diterapkan melalui tindakan individu itu ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kayak gitu, ya mau dibenturkan dengan ideologi makro pun juga bisa saja bertentangan dan bisa saja sepakat. Karena ideologi yang ditawarkan dalam konsep Althusser itu tidak melulu ideologi yang seperti kita ketahui bersama. Bahkan cara kita menggunakan baju itu adalah salah satu bentuk ideologi, kata Althusser. Cara tangan kita, cara kita megang rokok apa mau gini itu adalah sebuah ideologi. Itu adalah ideologi dalam skala mikro. Jadi seperti itu. Cek. Berarti
sama saja dengan pengetahuan gitu kan. Pengetahuan itu terlepas dari individu dan terlepas dari realitas ya. Kalau nggak salah yang saya baca dari penyanyi Mak itu, pengetahuan itu adalah pengetahuan itu sendiri. Adalah pengetahuan itu sendiri, terlepas dari individu dan terlepas dari realitas. Sama dengan ideologi kan. Ideologi itu yang tadi kan antara realitas sama itu, realitas tidak bisa mempengaruhi ideologi gitu. Ya, realitas sosial itu tidak mempengaruhi ideologi, termasuk dengan ekonomi gitu kan. Jadi kan kalau katakanlah bahwasanya kita itu berideologi ataupun tindakan kita tergantung dari pemikiran kita, tergantung dari faktor ekonomi gitu. Salah satunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika bisa saja ideologi mungkin disebut dengan ilmu bermanfaat gitu kan. Ilmu bermanfaat itu kan ketika kita itu sudah mendapatkan ilmu lalu dilaksanakan gitu. Itu baru diamalkan gitu. Baru itu adalah ideologi gitu. Ya. Mungkin konsepnya sama dengan ilmu yang manfaat gitu. Juga yang keempat tadi yang saya lupa, ketika ideologi itu yang itu menentang terkait dengan kesadaran Palestina Marx gitu kan. Hal ini kan juga dipengaruhi oleh Freud gitu kan, Sigmund Freud. Bahwasanya ideologi itu memang tertanam dari ketidaksadarnya kita, lalu berbentuk kesadaran dan bentuk tindakan. Namun terkadang kita bertindak itu spontan. Apakah ketika tindakan kita itu spontan? Karena kan ideologi yang Althusser itu membuat pemahaman ataupun pengetahuan yang sifatnya itu langsung dilakukan gitu. Dalam keseharian. Ketika hal itu tidak kita lakukan, tapi kita tidak sadar akan hal itu. Kadang kan ya spontan. Kadang juga bersifat dengan kebiasaan kita. Sehingga hal itu kalau kita sudah biasa, tanpa sadarnya kita itu kita sudah melakukannya gitu. Kalau sudah biasa gitu. Apakah hal itu juga masuk pada ideologi atau bagaimana? Itu. Yang pertama terkait ideologi seperti ilmu yang bermanfaat. Nah, emang sistem kerja ideologi yang ditawarkan oleh Louis Althusser itu adalah ideologi itu pada awalnya, asalnya itu adalah di dalam pikiran kita untuk hal-hal imajiner. Ideologi itu adalah pada umumnya itu terletak pada pola pikir kita, gagasan, kumpulan gagasan, pola pikir kita dalam masyarakat itu yang sama dalam masyarakat itu sebenarnya ideologi. Namun ideologi yang dimaksud Althusser itu tidak lantas hanya tergenang atau mengembang pada hal-hal yang bersifat imajiner saja dan hanya beku di otak pemikiran kita saja. Namun ideologi itu akan secara nampak eksistensinya secara material jika itu ditafsirkan dan kemudian membentuk tindakan material. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin membaca lebih lanjut terkait bagaimana konsep ideologi dari Louis Althusser, ya layaknya ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ya seperti itu. Namun bedanya di sini adalah ideologi itu perannya tidak sama dengan bagaimana keabsahan sebuah ilmu pengetahuan. Juga mungkin ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang bersifat moralistik. Misalnya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang bersifat kebaikan, kebenaran tunggal. Namun itu belum tentu terjadi pada ideologi. Karena bisa saja dalam satu ideologi orang-orang di luar ideologi tersebut sepakat dengan ideologi tersebut. Jadi di sini tidak ada kebenaran yang tunggal. Beda halnya dengan ilmu pengetahuan, itu rata-rata meskipun tidak menganut pahamnya itu, tapi rata-rata mereka mengakui bahwasanya ilmu pengetahuan tersebut itu yang dimaksud itu adalah benar adanya. Namun ideologi belum tentu seperti itu. Dan juga
Yang terakhir itu tadi mengenai spontan. Sebenarnya apakah tindakan-tindakan spontan itu termasuk ke dalam ideologi? Kamu menurut kalian gimana itu? Kalau bisa tidak, kenapa? Apa penafsiran mungkin? Apa penafsiran? Karena tadi antara realitas sama imajiner itu ada penafsiran. Kalau pribadi ya, mungkin itu tidak termasuk dari ideologi tindakan spontan, karena tadi kan ideologi itu terletak dari penafsiran antara imajiner sama realitas gitu. Ketika menghadapi realitas, kita itu berimajinasi dan menafsirkannya, sehingga begitu tindakan atau respon terhadap realitas, yang mana respon itu merupakan bentuk dari penafsirannya kita, gitu kan, bentuk dari penafsiran imajinernya kita. Sehingga kalau kita tindakan spontan itu tanpa menafsirkan, itu bisa jadi gitu. Jadi tidak masuk ideologi gitu, tidak masuk ideologi. Pribadi sih, sesuai dengan pemahaman. Tapi kalau yang kebiasaan, karena mungkin ya, ini karena kan saya pertanyakan, namun saya masih bimbang gitu. Kalau yang kebiasaan mungkin dari awal itu merupakan represif gitu kan, dari awal represif. Tapi kalau dari bentuk tindakannya mungkin masuk pada ideologi dari awal. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan terus, itu sudah ideologi yang mengakar. Itu pribadi sih. Cek. Saya sangkut pautkan dengan salah satu kasus ya. Misalnya ada konflik perang dunia antara ya bisa perang dunia atau enggak, ini aja lah fanatisme supporter sepak bola. Di dalam satu tribun itu ada bonek, ada Jackmania. Bonek itu memiliki ideologi tentang bonek, dan juga begitu pun Jackmania juga punya ideologi sendiri. Ketika misalnya dalam sebuah pertemuan di lapangan dan mereka duduk sejajar, namun di sisi lain ada salah satu pihak dari bonek menyerang Jackmania. Tanpa pikir panjang, Jackmania itu akan secara logis akan melawan. Apakah itu dimaksud dengan ideologi, produk ideologi, ekstensi material dari sebuah ideologi? Kalau seperti itu. Iya. Nah, iya. Berarti kalau spontan itu tetap produk dari sebuah ideologi. Berarti tanpa kesadaran. Kenapa? Kan emang tidak ada. Kebanyakan ideologi kita hari ini, kalau kata Althusser, itu berangkat dari penanaman ideologi yang ketidaksadaran. Cek. Nah itu sebenarnya spontan atau tidak, ideologi itu muncul bukan dilihat dari spontan atau tidaknya, tapi berbentuk dengan tindakan atau tidak. Itu sebenarnya baik spontan ataupun tidak, itu tetap masuk dalam karakter ideologi yang ditawarkan oleh Althusser. Karena memang pada dasarnya kata Althusser, setiap manusia itu akan memiliki bermacam-macam, tapi pasti memiliki ideologi. Meskipun itu satu sekecil awan, itu pasti memiliki ideologi. Tapi ideologinya bukan ideologi seperti yang saya katakan tadi, bukan ideologi marxisme, komunisme atau sebagainya, tapi ideologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, perkara spontan atau tidak, karena memang pada dasarnya Althusser mengatakan bahwasanya ideologi itu adalah unfinely consciousness. Jadi tertanam kepada kita itu melalui ketidaksadaran yang mendalam. Jadi hal itu wajar jika misalnya spontanitas bisa berasal dari ideologi yang kemudian menghasilkan eksistensi material sebagai sebuah ideologi. Jadi seperti itu. Apa yang lain bisa memberikan tanggapan? Nggak apa-apa. Yuk kayak itu. Hukum. Enggak ada khusus mahasiswa yang soalnya tadi.
Soalnya ini interaktif sekali, saya akan merasa merasa tergembirakan. Jadi karena diberi kesempatan yang teman-teman nggak apa-apa. Yang pertama terkait dengan konsep negara. Karena dari tadi fokus ke ideologi, saya masih sedikit tentang konsep negara. Mungkin yang perlu ini konsep negara masa pertengahan atau masa era pencerahan. Karena kalau dilihat sekarang kan sangat tidak relevan. Karena sangat sederhana sekali, berbagai birokrasi dan ideologis. Sedangkan yang dimiliki oleh negara-negara kan sekarang punya Montesquieu itu yang Trias politika ya, ada yudikatif, eksekutif sama eksekutif diganti sama legislatif. Itu yang membedakan, karena kebutuhan negara kan kompleks, tidak sesederhana seperti represi dan ideologis. Ini kan sebenarnya kalau kita tengok kan lebih kepada arah-arah otoritarian seperti yang dipraktikkan ketika abad pertengahan. Kalau yang dipraktikkan sekarang mungkin kurang relevan gitu mungkin. Itu terkait dengan konsep negara. Makanya apa yang menarik dari ini gitu, yang bisa kita pakai, yang kita bisa praktikkan sekarang, sumbangsi dari pemikiran Althusser dalam konsep negara mungkin lebih seperti itu. Karena kalaupun tidak menjadi sumbangsi pemikiran misalkan, berarti ini merupakan satu cabang peradaban. Karena tadi disebutkan juga bahwasanya negara itu seharusnya tidak ada, karena yang menghambat jalur perkembangan ekonomi ini kan seperti pandangannya Adam Smith yang dulu kita belajar itu, sedang terkait dengan sumbangsi atau peran negara dalam perkembangan ekonomi suatu bangsa kan begitu. Yang kedua, jika memang secara sederhana ideologi merupakan, kalau diartikan merupakan suatu tindakan yang dipilih oleh manusia, apakah dengan tidak memilih suatu pilihan merupakan suatu ideologi? Misalkan dalam agama seperti atau orang agnostik lah yang tidak memilih ajaran tertentu, apakah itu juga disebut dengan ideologi? Karena praktek berkehidupan mereka itu tidak berkembang, tapi dia juga mempraktekkan kehidupan seperti manusia gitu. Apakah tidak memilih termasuk ideologi dalam pandangan Althusser gitu? Terus yang ketiga, enggak, soalnya apa ya, pembahasannya itu terlalu mikro sehingga agak kabur mana ideologi, mana kebudayaan, dan juga mana kebiasaan, agak kabur. Bagi saya ideologi yang saya pahami pilihan dari satu keyakinan atau gagasan. Jika itu dipilih itu melalui ideologi. Jika tidak memilih satu gagasan, maka ideologi itu saya lebih sempitkan, tidak selebar apa yang dibahas oleh Althusser gitu. Karena akan sangat kabur dalam bahasannya, lebih sedikit atau lebih menyempit kepada budaya, kebiasaan. Nanti ujung-ujungnya pengikut juga namanya. Karena relasi suatu manusia itu akan terbentuk hukum nantinya. Dan juga di satu sisi akan terbentuk suatu ideologi mana? Apakah perbedaan ideologis maupun dalam hal hubungan relasi manusia apa? Kan tidak kabur artinya. Kan begitu. Hukum itu produk dari relasi manusia. Kalau ideologi produk dari relasi manusia, apa perbedaan hukum dengan ideologi? Karena itu pertanyaan besar. Kalau misalkan kita juga masukkan dalam ranah itu kan itu. Yang ketiga, ideologi misalnya tadi disebutkan sifatnya ideologi itu adalah dinamis ya, dinamis. Sedangkan misalkan dalam konteks yang lebih positif kenegaraan misalkan Pancasila itu ideologi final, tidak bisa lagi meskipun ada amandemen misalkan, ada praktek amandemen, tapi di sini undang-undang itu dijelaskan ada beberapa pasal yang tidak boleh diubah dalam amandemen, termasuk salah satunya ideologi Pancasila. Jadi Indonesia sudah menganggap Pancasila itu sebagai ideologi final yang tidak boleh diubah. Berarti ideologi itu tidak dinamis dalam praktek bernegara. Bagaimana tanggapan Althusser yang terkait dengan ini misalkan? Cek. Nah, pertama terkait dengan konsep atau peran dari negara sendiri. Nah, sebenarnya pemikiran Althusser terkait tentang negara itu banyak mengadopsi dari pemikiran Marxis yang lain. Para tokoh Marxis itu sama-sama sepakat bahwasanya negara itu berperan sebagai penghambat laju dari kehidupan masyarakat. Jadi pada dasarnya perkara negara, bagaimana Althusser memandang sebuah negara, ini mirip dengan para tokoh-tokoh Marxisme yang lain, bahwasanya negara itu sebagai penghambat dari laju kehidupan manusia. Nah, mungkin kita menganggap bahwasanya hari ini pemikiran seperti ini dengan adanya sebuah bangsa tanpa, maksudnya dalam sebuah kehidupan masyarakat tanpa negara, ini mungkin tidak relevan. Itu
dalam kacamata pandangan yang non marxisme itu mungkin tidak relevan, karena kita sekarang bukan hidup atau bukan negara yang menganut paham marxisme, maka hal itu tidak akan pernah terjadi sampai hari ini. Singkatnya seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang ini tadi apa namanya, tentang sebuah ideologi Pancasila dinamis atau tidaknya. Nah, kalau berbicara masalah negara ideologi Pancasila, itu kalau kata itu sebelum kita mengarah pada kedinamisan atau tidak boleh dirubah atau boleh dirubah perkara ideologi tersebut, sebelum kita beranjak ke sana, kita harus sama-sama sepakat di sini bahwasanya negara membentuk sebuah ideologi itu pada mulanya itu adalah salah satu bentuk bagaimana mereka menekankan bagaimana mereka mempertahankan kedaulatan mereka, bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan mereka. Itu yang pertama perlu kita pahami. Jadi sebelum kita beranjak pada, kita nggak bisa mengubah Pancasila atau lain sebagainya. Kita kalau kata Althusser sebelum beranjak kepada itu, kita harus pahami bahwasanya semua ideologi, meskipun pada dasarnya seperti halnya di Indonesia ya, Pancasila, itu adalah salah satu bentuk bagaimana negara memainkan perannya sebagai alat kekuasaan, pihak yang menguasai. Jadi kita kalau kata Althusser, dengan kita paham bahwasanya ideologi Pancasila, ideologi Pancasila itu diterapkan atau harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan manusia. Itu yang pertama yang harus kita pahami adalah itu adalah bentuk paksaan. Dan dalam menciptakan kemenangan kaum proletar atau kaum buruh, itu sebenarnya melihat fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya kita harus melawan. Itu kata konteks sosial masyarakat dalam pandangan Louis Althusser. Jadi sebelum kita beranjak apakah itu bisa dirubah atau tidak ideologi Pancasila itu, pada awalnya sebelum kita menentukan sikap seperti itu, kita harus menolak pertama kali, karena itu adalah bentuk dari aparatus negara memainkan perannya dalam mempertahankan kekuasaan. Jadi seperti itu. Yang satunya apa lagi? Hah? Oh iya, sorry. Nah, sebenarnya berbicara masalah ideologi, saya tekankan sekali lagi ya, dalam pemikiran Louis Althusser, makna ideologi dalam pemikiran Althusser itu mirip dengan ideologi yang lain. Itu secara makna. Bagaimana ideologi kita pahami sebagai sekumpulan dari ide-ide, gagasan yang disepakati bersama. Nah, namun jika kita dibenturkan oleh fenomena kita tidak memilih, apakah itu merupakan salah satu bentuk kita sudah memiliki ideologi? Apakah tidak memilih itu adalah sebuah ideologi? Ya, tidak memilih itu adalah sebuah ideologi kalau kata Althusser. Karena setiap manusia di dunia ini, meskipun mengatakan saya tidak memilih agama apapun, saya tidak termasuk ke dalam partai politik apapun, dengan dia tidak memilih, itu seolah-olah dia sudah terjebak dalam ideologi tertentu, ideologi ketidakpemilihan. Ateisme itu juga merupakan sebuah ideologi, kata Althusser. Jadi mau kita mau belok kanan, belok kiri, utara, selatan, itu tetap kita terjebak dalam sebuah ideologi. Maju kena, mundur kena. Nah iya, maju kena, mundur kena. Jadi itu, makanya kita jangan terlalu sempit memaknai ideologi itu hanya sebatas bagaimana paham-paham seperti ideologi nasionalisme, Pancasila atau sebagainya. Namun kata Althusser, itu juga kita harus tekankan bahwa ideologi bisa keluar dari konteks tersebut, dan harus kita pahami bahwa ideologi juga sudah merambat ke diri kita masing-masing. Jadi itu penjelasan singkat dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Kak, ya, masih tetap tentang ideologi ya. Apakah ada pandangan khusus dari Louis Althusser itu? Pemahaman saya gini Kak, ini kan tentang ide kan, pemikiran. Tapi dari dulu dalam pengetahuan saya itu ada dua nanti yang diterima, apakah masuk ke akal atau masuk ke hati. Di hati kan masih bisa difilter gitu, masih bisa disaring.
apakah ada pandangan khusus atau apa ya, lebih ke apa namanya, lebih ke akal gitu dari pandangan Louis Althusser itu gimana? Apakah ke akal atau ke hati bentuk ideologinya itu? Karena semuanya itu ya bisa disaring dari akal, terkadang hati nggak menerima, di hati menerima, terkadang akal nggak menerima, kan seperti itu. Ya kurang tahu kak. Karakter ya. Ya kembali ke tadi, ideologi itu nanti bersifat subjektivitas kan. Jadi mohon pemahamannya begitu. Kalau masalah hati lawan. Hatiku. Sholat dulu. Pertanyaannya mungkin seperti ini, lebih berperan mana akal kita? Nak berjaga ya. Lebar, itu bagian dari ideologi menyelamatkan. Mungkin lebih tepatnya gini ya, lebih berperan mana akal manusia dengan perasaan manusia dalam menanggapi sebuah ideologi, mungkin gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah ideologi, ini letaknya itu ada di otak kita. Bagaimana kalau dalam psikologi itu kognitif, sistem kerja otak itu bekerja itu adalah menghasilkan sebuah ideologi, dan letak-letak ideologi itu memang ada di kognitif kita masing-masing, dan jarang sekali menyentuh hal-hal yang bersifat afektif atau perasaan. Nah, sekarang kan banyak gini, banyak orang yang buta terhadap ideologi tertentu. Misalnya mohon maaf, ideologi A itu kebanyakan mereka tidak menggunakan perasaan mereka dalam memandang orang-orang yang berada di ideologi yang lain, sehingga muncullah apa yang disebut dengan peperangan, fanatisme. Kalau memang dalam konsep ideologi mereka juga melibatkan peran perasaan. Satu ideologi dengan ideologi lain, atau komunitas dalam satu ideologi atau komunitas dalam ideologi yang lain, itu tidak akan ada yang namanya peperangan, karena mereka sama-sama merasa aduh kasihan. Nah, berhubung ideologi lainnya di penalaran logika, jadi unsur-unsur yang bersifat moralistik itu dihindari dulu. Makanya sampai ada yang mengatakan bahwasanya sedikit sesat. Itu kan kalau kita melibatkan perasaan, tentunya kita akan enggak, masih bisa dimaklumi, dimakfu. Tapi berhubung ideologi ini hanya bersifat logika saja, otak saja, jadi tidak ada unsur belas kasihan di situ. Jadi seperti itu. Galau di bulan bayar. Sebenarnya yang ingin saya tarik dari pemahaman ideologi punya Althusser ini, kan ideologi itu dalam pandangan saya adalah paling tertinggi dari suatu hukum negara. Tentu enggak kalau dalam dunia ekonomi politik kan seperti itu. Cuma yang ingin saya tanya, seandainya Althusser kemudian memahami ideologi yang sudah dijelaskan tadi dan mengerucut dan ke bawah sehingga menjadi sub-sub hukum, tentu kan ada regulasi. Tidak hanya berbicara kalau memang aparatus negara itu menjadi dua kayak gitu kan ideologi, tentu kan ideologi kan menjadi berbagai sub-sub lain. Ideologi kan menjadi sub-sub lain dan ke bawah, sehingga nanti membentuk suatu hukum. Nah, yang saya ingin tanya dari pemikiran Althusser itu, ketika suatu negara ingin merumuskan hukum, lantas bagaimana regulasi yang ditawarkan ideologi dengan dengan adanya ideologi itu, ketika memang tadinya negara ya menjadi penghambat dari
suatu perekonomian. Karena yang diharapkan kan tidak ada kesenjangan antara borjuis dan proletar. Tentu ada regulasi dalam pembentukan suatu hukum atau tata perundang-undangan lah. Kalau bahasa anak muda orang ngomong kayak gitu. Karena saya orang primitif, itu pertanyaan saya. Baik, berbicara masalah konsep negara dalam pandangan Louis Althusser. Meskipun pada dasarnya sama dengan tokoh-tokoh Marxisme yang lain, bahwasanya Althusser dan mereka sama-sama menganggap pesimis terhadap negara, memandang negara sebagai penghambat dari laju kehidupan manusia. Namun bukan berarti hal itu perlu dipaksakan. Kalau menurut Althusser itu, jika memang perlu dan memang perlu, itu negara tetap ada, tidak apa-apa. Tapi yang perlu dikasih batasan itu adalah bagaimana itu harus dibatasi antara kekuasaan negara dengan kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat kenegaraan. Itu harus dibedakan, perlu dibedakan antara kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu sendiri dengan kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat-perangkat atau aparatus negara itu sendiri. Nah, jika ada perbedaan seperti ini akan bisa memberikan dampak positif juga bagi kehidupan manusia. Karena kenapa? Karena kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat negara itu terlepas seluruhnya dari kekuasaan-kekuasaan negara. Karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa negara ini pada dasarnya memang selalu ingin mempertahankan kekuasaan. Nah, jika misalnya perangkat-perangkat dalam negara tersebut dibedakan batasan-batasan kekuasaannya dengan yang dimiliki oleh negara sendiri, misalnya dengan adanya otonomi daerah, itu sebenarnya bisa menjadi angin segar bagi kita. Namun pada kenyataannya kasus-kasus seperti itu, misalnya otonomi daerah atau desentralisasi pendidikan atau sebagainya, itu sampai saat ini meskipun dibedakan, itu tetap unsur-unsur ideologi negara itu masih sangat melekat di otonomi peraturan yang ada di masing-masing daerah. Masalahnya di situ. Coba otonomi daerah atau kebijakan sesuai dengan daerahnya masing-masing itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan memihak kelas pekerja atau buruh, dan tidak bisa diintervensi dengan ideologi yang milik negara itu sendiri. Itu kemungkinan masih bisa menjadi sebuah angin segar bagi kita, terutama bagi kalangan-kalangan kaum buruh pekerja. Jadi seperti itu. Intinya perlu ada perbedaan antara kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu sendiri dengan kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat-perangkat kenegaraan. Ternyata yang saya pahami dari peneliti tadi bahwa Althusser itu menginginkan suatu sentris atau wilayah yang agak lebih kecil kan ya gitu. Kalau kita punya, kalau di Indonesia itu kita punya ideologi Bhinneka Tunggal Ika kan, bermacam-macam bagi satu tujuan. Kan harapannya kan seperti itu. Cuma Althusser ini menawarkan suatu konsep lain nggak selain negara. Kalau ini andainya negara perlu dirobohkan, saya juga agak pesimis dengan negara sebenarnya. Cuma sampai hari ini saya masih cari solusi pengganti negara itu apa sebaiknya gitu. Itu dalam perjalanan masih. Maksudnya dalam perjalanan mengganti suatu negara ya, tapi biasa namanya juga pencarian kan, entah bisa ditemu atau tidak, terserah nanti ya. Dengan harapan mungkin Althusser sebenarnya nanti bisa dimasuk menjadi pembantu terhadap pemikiran pencarian saya tadi, ketika kita juga pesimis terhadap negara misal, karena sudah terlanjur ada dan sesuai dengan dibuat seperti ini dengan hukum-hukumnya yang begitu jelimet ya, sehingga orang tidak memahami dan itu harus diikuti. Apakah Althusser itu punya konsep lain gitu selain negara, baik di dalam politik maupun perekonomian? Karena khawatir nanti Althusser ini dikira nggak sembuh dari gangguan jiwanya kan aneh. Kalau pesimis terhadap negara tapi nggak punya konsep solusi untuk diberikan selain negara,
apa kayak gitu untuk dijadikan satu pilihan lain yang alternatif gitu. Kalau saya memang agak gangguan jiwa karena bukan dalam pencarian ini masih bukan ya tidak percaya terhadap negara tapi dalam pencarian masih ada gangguan jiwa kan kayak gitu karena masih menemukan itu dari saya. Lagi-lagi saya akan mengembalikan pemikiran-pemikiran Althusser ini dengan pemikiran-pemikiran para tokoh Marxisme pada umumnya yang menjelaskan bahwasanya yang mereka inginkan pada masyarakat pada umumnya itu adalah masyarakat tanpa kelas. Itu keinginan semuanya, mulai dari Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin kayak gitu. Namun pada dasarnya pada praktiknya itu kan tidak mudah. Bahkan Stalin dan Lenin pun dalam kekuasaannya mereka dengan partai Bolsheviknya itu bisa melakukan represif terhadap masyarakat pekerja dan sebagainya. Nah, namun di sini yang berbicara masalah jika negara itu tidak diperlukan dalam kehidupan masyarakat dan lantas solusinya itu apa? Nah itu tadi dalam sebuah masyarakat, kehidupan masyarakat, negara itu perlu dihabiskan dan agar kita menciptakan kondisi masyarakat yang tanpa kelas. Karena keberadaan negara sendiri itu sudah mendikotomikan kelas-kelas dalam masyarakat. Itu dalam pemikiran tokoh-tokoh Marxisme. Peran negara itu pada dasarnya tidak mensejahterakan kehidupan manusia. Malah membuat manusia, kelas dalam manusia, dalam masyarakat itu semakin tajam. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bahkan orang-orang di belakang pemerintahan itu mereka terus menyuburkan bagaimana hajat-hajat dari kaum oligarki. Itu semakin parah juga di situ. Makanya negara bagaimanapun itu kalau bisa tidak perlu diadakan karena itu akan menghambat kehidupan manusia pada umumnya. Karena manusia pada dasarnya kata pemikiran-pemikiran Karl Marx itu adalah masyarakat yang tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas di sini adalah tidak ada lagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin itu tidak ada lagi. Jadi maksudnya kekayaan atau alat-alat produksi semuanya dipegang bersama. Tidak ada yang salah satu yang mendominasi. Jadi itu berbicara masalah solusi yang ditawarkan yaitu negara gagal, ayo kita ciptakan kondisi masyarakat yang tanpa kelas. Namun jika memang negara yang perlu dan sangat perlu diadakan, yang perlu dilakukan itu adalah harus ada batasan antara kekuasaan milik negara itu sendiri dengan kekuasaan dimiliki oleh aparatus negara yang lain. Karena sejauh ini aparatus negara dan kekuasaan negara itu tidak ada bedanya. Semuanya bersifat intervensi kepada orang-orang kaum buruh atau orang-orang yang tidak punya. Jadi logika masyarakatnya seperti itu sekarang. Aduh. Apa karya apa gitunya? Ya saya sedikit melanjutkan ya akan sangat berpelang sekali jika misalkan dalam ranah kebutuhan manusia sekomplek ini kemudian solusinya itu tanpa negara, tanpa ada solusi lain, mungkin akan sangat mudah mengatakan bahwa apa namanya Althusser kan masih gila mungkin. Karena begini, kalau saya punya pemikiran manusia itu sebenarnya bukan tidak butuh negara, manusia itu tidak butuh pemerintahan. Karena berbeda, karena kan sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini kan pemikiran-pemikiran era pertengahan, zaman pertengahan, tidak ada bedanya antara negara dan pemerintah. Yang dibenci oleh manusia atau masyarakat itu adalah pemerintah yang berkuasa, bukan negaranya. Oleh karenanya kuasa-kuasa seperti ini itu masih melekat sekarang. Saya pikir ini tidak relevan, karena sekarang itu konsep yang ada itu konsep bela negara, bukan konsep bela pemerintah. Yang dibahas ini seperti ini masih pemerintah. Jadi mari kita filter sesuatu yang ada di abad pertengahan yang bisa kita pakai hingga kini maksudnya. Jadi saya pikir sudah ada transformasi ideologi maksudnya dari ranah pemerintah yang dulu masih kentang dengan masyarakat lawannya versi pemerintah. Sekarang itu negara itu harus tetap ada, tapi pemerintah mungkin tidak cocok, mungkin diganti sistem pemerintahannya, bukan negaranya yang harus itu. Nah pertentangan kelas yang ada di sini itu yang dibikin
oleh pemerintah, bukan oleh negara. Negara itu kan sebenarnya objek berbangsa. Jadi tanpa ada alat untuk berbangsa, ya tanpa ada negara, bagaimana adanya relasi antar manusia? Kalau era sekarang, kalau era pertengahan mungkin bisa saja ada suatu wilayah tanpa adanya negara, dan itu sama sekali berjalan seperti biasa. Bagi saya yang untuk menerapkan konsep-konsep yang kental dengan era pertengahan seperti ini, jika kita ingin transformasi ini seperti baru lagi, maka konsep-konsep ini haruslah ditransformasi menggunakan, sebenarnya masyarakat itu tidak butuh pemerintah atau membutuhkan pemerintah dengan konsep-konsep yang justru yang sangat-sangat baru sekali. Jika sekarang pemerintahan kita parlementer misalkan, bisa kita ubah menjadi sistem kerajaan misalkan, itu hanya dalam segi pemerintahannya, tapi negara tetap kita harus ada, karena kebutuhan berbangsa itu sangat kompleks sekali. Bagaimana bangsa tanpa negara jika hanya satu faktor yang dipakai, yaitu ekonomi, sedangkan agama, pendidikan dan sebagainya, kan kita tidak bisa menggunakan faktor ekonomi sebagai alat untuk memberikan solusi atau memberikan suatu kesimpulan bahwasanya negara itu tidak kita butuhkan. Kan sebenarnya tidak bisa seperti itu. Tidak sesimpel itu kita bernegara begitu. Sekian. Jadi Cek, dia tidak menjadi perang antar saudara. Saya sebenarnya agak sepakat dengan Althusser terkait menanamkan jiwa pesimistis terhadap negara. Saya membayangkan sebenarnya ketika saya mulai tidak tertarik terhadap negara, bagaimana pola pasar tradisional, bukan pasar modern. Di pasar tradisional itu kan kita tahu bahwa di situ masyarakat tanpa kelas, beda dengan masyarakat di pasar modern. Cuma memang menjadi ini dalam sistem ekonomi yang menjadi agak keberatan itu kan membutuhkan transaksional juga, artinya membutuhkan sistem. Katakanlah kalau dalam bahasa ekonomi ya transaksi tadi akad, kalau dalam ekonomi syariah mungkin dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar saya terhadap Althusser, dan bagaimana ketika seorang itu melakukan transaksi, kemudian siapa yang menjadi pengawas, kemudian yang menjadi pola-pola menentukan komoditas, dan juga kalau pendidikan sesuai dengan Mas Faiz tadi, ada pendidikan dan apalagi agama ya. Kompleks lah. Untuk itu mungkin dari saya sebenarnya karena waktunya udah habis. Dan ini adalah ngomongnya lah. Ini gara-gara Lekan-lekan lawalan pun. Cek. Pertama-tama yang perlu kita pahami dengan pemikiran atau tradisi keilmuan dari tradisi gagasan atau pemikiran dari Marxisme ini, kita jangan sampai melepaskan negara dengan orang-orang yang dengan kekuasaan. Jadi Marxisme itu selalu memandang bahwasanya negara itu tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur kekuasaan. Itu pertama kali yang harus kita pahami. Nah, kalau seperti yang dijelaskan tadi, berarti itu adalah memisahkan antara negara sebagai wadah dan juga dengan pemerintah-pemerintah yang ada dalamnya. Nah, ya. Makanya Tidak wajib boleh bisa ketika kamu mau ke Indonesia harus ganti presiden. Kita aja lambang negara katanya. karena dalam sejarah bagaimana pemikiran-pemikiran Kalman ini muncul, itu mereka akan selalu mengaitkan negara dan kekuasaan itu adalah satu kesatuan. Jadi mereka tidak akan menganggap bahwa negara itu adalah sebuah wadah saja, namun sebuah wadah yang pasti ada kekuasaan di dalamnya. Nah, ketika kaum Marxisme memandang hal ini adalah sebuah satu kesatuan dan kita ingin membedakan, nah itu
kita sudah keluar dari apa-apa yang diajarkan dalam pemikiran Karl Marx. Dalam artian ketika Karl Marx menyatukan dua ini, namun kita ingin memisahkan. Itu kita yang pertama kita sudah berusaha untuk melebar dari pemikiran Karl Marx pada umumnya. Untuk Karl Marx, untuk pemikiran Marxisme sendiri, Marxisme itu memandang negara itu tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan dengan power, kekuasaan di dalamnya. Jadi kalau hanya memandang negara sebagai wadah saja, tapi pemerintahnya tidak ada, itu bukan sebuah negara. Kalau dalam pandangan Marxisme, karena negara itu ada karena adanya kekuasaan di situ. Yang pandangan apa itu kayak? Yang memisahkan itu kayak? Ini kan yang Pak Mahfud punya kamu. Ini sebenarnya kan pelajaran sederhana ketika kita Saya. dari beberapa komponen. Yang pertama ada pemerintah berdaulat. Warga negara. Gini loh, ini sebenarnya ajaran sederhana. Jangan kita sempitkan karena kita fokus karena ajaran sederhana dalam negara. Dan sama negara ada tiga. Saya ingin mereview. Yang pertama, negara itu terdiri dari pemerintah, warga negara. Yang ketiga terdiri dari negara adalah pemerintah. Ini dengan tiga komponen dasar. Jadi Sehingga kita merupakan konsep-konsep sederhana yang sudah kita pelajari apa? Jadi kalau menyebutkan negara ya harus ada tiga pemerintah, Sedang mencari warga negara dan wilayah. Jadi tidak bisa menyebutkan negara itu pemerintah. Dazumbadi. Dazumbadi Dika. Sedang mencari perangkat. Ya terlepas dari benar atau tidaknya, tapi perlu dibahas. Ya perlu dibahas. Jangan-jangan masih salah kita sebut sama aja. Iya iya. Udah kan bertiga tidak. Kata itu dia. Pertanyaan Cek. what is nation? Apa itu negara? Di dalam unsur Althusser. Nah, berbicara masalah negara, apakah ada negara tanpa orang-orang yang menguasai negara? Dalam artian orang-orang yang mengatur kenegaraan, apakah ada? Ada, tapi dia tidak mewakili satu-satunya. Jadi tidak bisa menyebut negara adalah pemerintah, tidak bisa. Nah itu makanya. Tadi kan ada itu bilang negara. Bila negara maksudnya bilang pemerintah, bilang warga negara, bilang wilayah. Tidak bisa kita sebut bilang pemerintah. Konsep bilang pemerintah tidak ada. Ada yang konsep bilang negara Dan bela diri. Ada. Jadi konsep bela Indonesia ada, tapi konsep bela Jokowi tidak ada. Karena dia bukan alternatif Jokowi. Nah iya. Itu menurut kita mungkin salah satu konsep sederhana bagaimana kita memaknai sebuah negara. Namun karena pelapan dari Karl Marx atau Marxisme itu tidak lepas dari bagaimana kehidupan manusia dengan alat-alat produksi, sehingga sekarang kita juga tidak lepas dari sebuah negara yang berperan di situ. Sudah saya batasi. Jangan sampai kita membahas negara hanya dalam faktor ekonomi. Maka akan kesimpulannya kan seperti itu. Kalau kita bahas konsep negara, maka baik kita bahas ini secara legal, secara ekonomi, secara pendidikan. Maka seperti itu menurut saya. Jadi saya tidak akan pernah sepakat kita mengatakan bahwa saya negara. Konsep bila pemerintah itu disebut sebagai konsep bila negara. Bagi saya latar belakang hukum seperti jadinya seperti itu. Karena kita membahas tentang negara itu kompleks sekali kebutuhannya. Dan kebutuhan dari ekonomi, pendidikan. Jadi menggunakan faktor ekonomi sebagai satu-satunya faktor dalam mendefinisikan suatu negara, bagaimana bisa? Maka kesimpulannya kan seperti itu. Negara adalah pemerintah, karena yang berkuasa adalah untuk melakukan sektor ekonomi adalah pemerintah. Ini benar. Tapi kan jadi Negara itu kalau kita berbicara negara sebagai ekstensi negara, itu adalah benda mati, bukan benda mati. Intinya itu adalah unsur-unsur yang tidak absolut gitu. Nah, absolut atau tidaknya itu dilakukan oleh apa yang disebut dengan orang-orang pengatur sebuah negara, sebuah nation. Nah, pola pandang Marxisme itu di situ. Memahami cek. Jadi Marxisme sejak awal, kenapa kok selalu pesimis dalam memandang sebuah negara? Karena dikuasai oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pemerintah. Nah, berbicara masalah kita membela pemerintah, itu sama saja. Dalam pola pandang dalam pemikiran
ketika kita sudah berbicara masalah kenegaraan, itu kita tidak bisa lupa dengan apa yang dinamakan dengan power, kekuasaan para penggerak negara tersebut. Kamu kan secara tidak langsung kamu ingin memisahkan dari awal. Beda sederhana gini, karena emang berbeda. Contohnya, iya tasa. Yang apa? Kira berapa aja lemah hari asli itu? Daripada lemah berapa menit? Dari 4 menit. Negara itu Oh, iya. tidak terlepas dari pemerintah. Ada nggak negara yang tidak ada pemerintahannya? Gini, tapi cek tahu bisa masuk. Tapi gini. Iya, maksud saya sebenarnya hikmahnya itu ingin ingin menciptakan ulang kembali bagaimana konsep era pertengahan agar bisa realistis, bisa dipakai di sekarang gitu maksudnya. Kita tidak mungkin tidak butuh negara kalau di era sekarang. Ketika di era pertengahan mungkin saja itu terjadi karena di sana ketika era pertengahan konsep negara dan pemerintah nyatu gitu loh. Itu kan era pertengahan, makanya kan dibilang boleh saja suatu masyarakat tanpa negara, karena bisa, karena waktu itu memang konsepnya nyatu. Sekarang konsep sekarang itu berbeda, negara itu dan pemerintahan itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang salah dalam suatu negara, yang diubah itu pemerintahannya bukan negaranya. Apakah negara Indonesia akan dihapus? Kan sinting namanya, ya kan? Nggak mungkin di era sekarang itu diterapin seperti itu. Itu sebenarnya hikmah yang ingin saya petik dari sini maksudnya, ingin mentransformasikan itu karena berbeda. Karena konsep jika ada suatu ketidakadilan dalam konsep bernegara, maka yang diganti itu pemerintahannya. Maka yang disebutkan di AUD itu pemerintah itu hanya bisa menjabat selama 2 periode. Apakah saya akan mendukung Jokowi jika Jokowi ingin 3 periode? Saya tidak akan mendukung Jokowi. Saya akan mendukung negara karena negara mengatakan 2 periode. Gitu. Itu perbedaan mendukung negara dan mendukung pemerintahan. Jadi akan sinting menggunakan konsep tanpa negara di era sekarang, tapi akan sangat logik sekali menggunakan negara tanpa pemerintahan atau merevisi sistem pemerintahan kita yang semula demokratis dan parlementer misalkan diubah menjadi konsep negara yang menggunakan konsep pemerintahan yang lebih diktator atau iya kan bisa saja kan kita tinggal pilih apa yang lebih realistis. Kalau menggunakan jawaban suatu konsep masyarakat tanpa negara sinting di era sekarang. Benar, saya kan ingin mencoba mentransformasikan bagaimana peradaban era pertengahan bisa dipakai di era sekarang kan seperti itu. Ini lagi-lagi masuk pada perang saudara. Tapi kayak gini ya. Yang saya tangkap dari pemantik dan juga dari Mas Faidol tadi terkait negara itu memang ada perbedaan paradigm. Ya. Mungkin dari pemantik itu berbicara negara adalah berbicara sistem, ya kan? Berbicara sistem dari suatu negara. Ya. Dan dari Mas Faidol berbicara negara itu berbicara dari suatu identifikasi wilayah, kayak suatu tempat gitu kan. Ya, nama ya mungkin nggak mungkin bisa dihilangkan. Indonesia ya tetap Indonesia misal, atau Madura ingin dijadikan negara ya tetap Madura namanya, atau ingin diubah ya nggak masalah. Tapi dari pemantik itu sebenarnya ingin menjelaskan sistem. Kalau di era sekarang berbicara milik negara itu ya satu-satunya tuh hanya Mahkamah Agung bagi saya yang milik negara kan. Lainnya itu adalah politisi. Karena Pak Idol ini berbicara dari wilayah hukum, ya tentu tidak akan mau kalau negara itu dihilangkan. Karena satu-satunya milik negara itu kayaknya kan tata peradilan ya. Ada jaksa agung gitu kan, makanya nggak ada foto presidennya di belakang kan. Kalau kita lihat beberapa proses pengadilan itu kan nggak ada foto presidennya, karena memang bisa negara tanpa presiden hanya di jalur pengadilan tersebut gitu. Tapi kan yang dikritik oleh siapa namanya Althusser itu negara sudah terlalu dalam memasuki relasi-relasi sosial kayak persoalan pernikahan, persoalan reproduksi dan persoalan apa kemarinnya yang ya pokoknya itu sebenarnya intinya ya. Nah, sekelangkangan ya masuk ya juga kepada persoalan-persoalan itu. Cuma
memang agak mimpi di siang bolong ketika menginginkan suatu sosial yang tanpa kelas. Nah, itu susahnya, dan gimana mimpi itu tidak mungkin tercapai seakan-akan bagaimana masyarakat tanpa kelas, kan iya kan? Susah. Masyarakat primitif sekalipun dia memiliki suatu terah kelas. Ada seorang penyerang, ada panglimanya, ada kepala suku dan sebagainya. Nah, itu adalah sistem alam sudah. Lah, bagaimana ingin mendobrak sistem alam ini? Ya tentu bukan tidak bisa, yang namanya manusia ya, yang penting jangan pesimis kan, mencoba. Cuma harus ada alternatif lain. Bagaimana supaya walaupun atas ada presidennya, ada aparatus negaranya lah, tapi ini juga sama-sama rakyat. Itu yang harus yang perlu dicari celahnya. Sekalipun Bapak Jokowi presiden, Ibu Puan ketua DPR, dua-duanya ini sama-sama rakyat. Gimana caranya? Ya kan sistem yang harus ada. Biar kalau presiden perlu pas pampres, kalau rakyat tidak kan. Kan perlu juga ada pengawalan terhadap rakyat. Tidak hanya 1:. Nah, itu yang dimaksud oleh Marxis. Berbicara bukan masyarakat tanpa sistem, sistemnya harus ada sistem alternatif ketika diinginkan masyarakat tanpa kelas. Tapi masyarakat tanpa negara itu tadi kan tidak membutuhkan negara. Lah iya, karena paradigma negara di dalam pembahasan dari tadi itu adalah negara sama kita, ketika bicara negara sama saja kita berbicara pemerintahan. Kayak gitu, kekuasaan lah. Nah, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam negara, kan kayak gitu kan. Itu yang dimaksud. Lah berarti kan di sistemnya. Ya berarti yang diinginkan masyarakat tanpa sistem kan. Soalnya tadi masyarakat tanpa negara kan. Oh iya, intinya kayak gitu kan, secara pemahaman umum lah. Lah makanya saya tanya, ada alternatif lain enggak? Bagaimana? Saya juga menginginkan sebenarnya negara, ketika negara disandingkan dengan pemerintahan, harus ada alternatif. Karena sekarang kan berbicara negara representasinya adalah kekuasaan, berbicara kekuasaan representasinya adalah negara. Kalau Firman bilang mewakili Indonesia, itu tidak seberapa orang langsung meyakini. Kalau Bapak Jokowi mewakili Indonesia, itu langsung percaya semua, kan seperti itu. Karena ada yang memiliki kekuasaan, ada yang merepresentasikan bahwa mau melihat Indonesia, ya lihat presidennya, kan kayak gitu. Intinya seperti itu pemahaman dari negara. Ya gak masalah. Sederhana aja, kita wajib cinta tanah air kita Indonesia, tapi kita tidak wajib cinta Jokowi. Sederhana kan perbedaannya. Tapi Jokowi sebagian dari tanah air. Tapi kita wajib enggak gini loh. Iya, sebagian saja, bukan satu-satunya. Maka dari tadi kan intinya dari saya kan itu. Kita wajib cinta tanah air, tapi tidak wajib cinta Jokowi, kan selesai. Sederhana kan? Jadi kalau sudah tidak wajib, sama nggak negara dengan pemerintah? Kan sederhana. Nah ya, kita coba korek kembali ke belakang. Salah satu alasan, faktor kenapa kaum Marxis sangat pesimis dengan adanya negara, karena pada dasarnya bukan moro-moro Marxis itu mengeluarkan tesis seperti itu. Karena penyebab utamanya adalah karena pada waktu itu di sebuah negara dan dipimpin oleh pemerintahan, itu mereka menerapkan beberapa sistem ataupun kebijakan yang itu sangat mendikotomi kelas. Nah itu kemudian para Marxisme itu melontarkan kritikan keras bahwasanya daripada kayak gini, mending negara dibubarkan aja. Karena percuma, meskipun ada negara, gak ada pemerintahan, karena percuma. Intinya manusia hari ini, kalau kata kaum Marxisme, itu manusia yang harus bebas dari tekanan sebuah negara, terbebas dari tekanan sebuah negara. Jadi sejak dahulu, sejak pemikiran Karl Marx muncul, itu tidak ada pemisahan antara sebuah negara sebagai bentuk tunggal yang misalnya mentah gitu dengan sistem atau kebijakan atau negara. Itu tidak dibedakan dari awal, pasti selalu disamakan. Maka dari itu, ketika kita berbicara dan ingin memisahkan antara keduanya, ini bukan lagi persoalan bagaimana kita membenturkan dunia hari ini dengan pemikiran Marxisme. Itu pasti akan selalu salah. Kecuali kalau kita emang ingin memberikan masukan atau memberikan beberapa pemahaman secara mendasar
Namun itu tetap pada pemikiran awal Marxisme tadi, bahwasanya negara tidak lepas dari sistem dan negara dan pemerintah. Jadi gitu. Coba dari dulu pada era pemikiran Marxisme ini muncul, negara itu sudah berdiri sendiri tanpa seorang yang mengatur. Itu tidak akan mungkin terjadi kritikan sampai hari ini. Namun karena pada dasarnya sebuah negara tidak mungkin ada kecuali ada yang mengatur, itu akan sampai saat ini masih terus akan dikritisi oleh teori-teori neo-Marxisme. Jadi logikanya seperti itu. Kita tidak bisa memisahkan antara peran negara sebagai wadah yang mati, sifatnya mati, dengan kekuasaan yang mengatur di dalamnya. Itu kita tidak bisa pisahkan. Gitu. Jadi tetap gak butuh negara dalam artian sederhana negara. Yes. Negara yang seperti apa dulu? Nah, makanya negara yang seperti apa maksudnya? Karena gini, negara. Jika kalau saya mengambil intisari dari semua itu, saya yakin bahwa Marxisme ini sebenarnya tetap menghendaki adanya sebuah negara, tapi tidak dengan kekuasaannya. Jadi kan makanya kan berarti kan tidak setuju dengan pemerintahannya. Lah ya, tapi masalahnya negara itu nggak mungkin ada tanpa pemerintah, itu loh. Ya, makanya kan yang diubah kan pemerintahannya, negaranya kan tetap ada kan? Karena tidak mungkin tidak ada negara. Dalam pandangan Marxisme diubah seperti apapun pemerintah, itu tetap mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Itu. Oh iya kan barusan kan sederhana barusan. Negara yang diinginkan sebenarnya negara tetap ada, tapi tidak dengan kekuasaannya, kan begitu. Loh sama aja itu negara tetap ada, tapi pemerintahannya yang tidak diinginkan, kan begitu sebenarnya. Itu yang makanya nah itu Ada, bisa ada. masa gimana caranya itu? Lah ya misalkan pemerintahan lah ya misalkan pemerintahannya apa namanya? Diturunkan secara paksa. Iya enggak diturunkan secara paksa misalkan. Kan waktu itu Bahkan negara itu enggak, waktu itu ada kekosongan kekuasaan. itu enggak mungkin, jangan sampai ada negara sedetik pun, jangan sampai ada vacuum of power dari pemerintah. Enggak, misalkan negara apa istilahnya? Misalkan pemerintahan waktu itu, misalkan yang terjadi di Myanmar atau terjadi di negara-negara lain, misalkan ada satu komponen pemerintah yang diturunkan secara paksa oleh lembaga militer misalkan, waktu itu terjadi kekosongan hukum, terjadi kekosongan pemerintahan. Kosong negara tanpa hukum, negara tanpa pemerintah. Karena berbeda konsepnya. Gitu loh. Tapi kan pemerintahnya sudah beralih ke militer. Enggak, secara logis, secara legal tidak. Tapi ada unsur-unsur yang menguasai, ada Dia tidak berkuasa terhadap negara, tapi dia berkuasa terhadap pemerintahan waktu itu, berbeda. Nah iya, maksudnya apakah peran militer waktu itu Enggak, tidak diakui secara masyarakat. Dia kan berkehendak secara mandiri dari militer. Diakui enggak sama masyarakat, dengan gitu loh. militer sebagai aparatus negara itu sama halnya dengan mereka memiliki alat-alat produksi untuk membobol. Enggak kan, ini sebut pemerintah kan yang diakui oleh masyarakatnya sendiri. Waktu itu terjadi kekosongan hukum karena dia tidak diakui oleh masyarakat, karena dia menggunakan pemaksaan untuk merebut sistem pemerintahannya, gitu loh. Merebut siapa yang merebut? Loh, dari militer itu biasanya nggak seperti itu. Nah, militer. Kemudian yang megang Tidak ada. kekuasaan itu siapa? Tidak ada, sampai benar-benar misalkan terjadi pemilihan atau dikehendaki oleh masyarakat, kan seperti itu. Nah, itu katanya militer tadi yang merebut. Loh, yang merebut, tapi dia tidak berkuasa secara penuh kepada masyarakat, gitu loh. Tapi pada dasarnya seorang militer, kumpulan militer itu adalah sementara yang menguasai. Loh, enggak, secara legal tidak. Karena dia Tapi dalam Althusser itu aparatus negara yang represif. enggak gini loh. Karena militer itu merebut kekuasaan, tapi tidak merebut kekuasaan dari pemerintah, tapi tidak berkuasa kepada negara, gitu loh. Sederhana. Kalau Taliban kan dia berkuasa terhadap, dia kan memang Apakah mereka mengatur masyarakat, kehidupan masyarakat secara itu? Terkadang tidak, terkadang iya. Jika tidak, seperti apa? Nah, Jadi dia hanya ingin menghendaki pemerintah itu tidak ada, diganti dengan pemerintahan yang baru, bukan dari militer, bukan. pemerintahan yang baru itu siapa? Makanya kan belum ada waktu itu. Jadi kekosongan Oh, pemerintah. masa transisi. Jika masa-masa transisi seperti itu, jika tidak ada emang pemerintahnya yang dipandang sebagai orang yang mengatur, pemilih pemerintah, namanya KPU. Tapi Nah, dia itu. bukan berkehendak pada masyarakat. iya, tetap itu adalah power, unsur-unsur power dalam sebuah nation. Kalau dalam Althusser gitu. Jadi semua yang terlibat dalam artian yang memiliki dominasi yang melebihi masyarakat sipil pada umumnya, itu adalah termasuk dalam aparatus negara. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya sebuah negara. Makanya saya bingung tadi, apakah ada sebuah negara tanpa pemerintahan atau sistem? Makanya saya bingung tadi. Maka dari itu Marxisme juga menekankan dari awal kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apakah ada negara tanpa pemerintahan? Yes, why not? Gimana? Transisi kan tidak. Nah iya, setidaknya di situ ada figur yang Kayak menangkan. negara adalah masa peperangan, Hmm. masa kolonial. Kan tidak ada pemerintahan itu. Yang ada negara. Seperti negara Vatikan tidak punya presiden, tidak punya penguasa negara. Seperti apa? Oh, Tidak punya pemerintah. Oh iya, itu Karena menarik. itu. Althusser juga Karena itu tidak punya polisi, tidak punya tentara. komentari tentang kekristenan.
Sampai sekarang tidak ada. Vatikan itu negara tidak punya hukum, tidak punya peraturan, tidak punya militer, tidak punya polisi. Bebas berarti. Bebas. Bebas dalam arti apa kan? Bukan Di bebas, situ- kan menggerakkan. Ah, gimana Ada gimana? Ideologi yang gerakkan. Ya enggak, maksudnya Agama. apakah di situ ada figur-figur tertentu? Iya itu figur ideologi. Hah? Bukan negara, bukan figur negara, figur ideologi. Nah iya makanya Tapi bukan ideologi. berbentuk negara. Nah, Beragama. berbicara masalah ideologi. Berarti Apalagi Ada, ideologi. makanya saya sebutkan tadi ada. Itu ideologi dalam negara apa bukan? Apa? Ideologi negara apa bukan? Jadinya. Bukan, makanya ada negara tapi tidak ada pemerintahan, sederhana aja. Lah ya, tapi ada ideologi. iya agama itu udah. Hah? Vatikan kan kok Ada ideologi tapi Nah, tidak ada iya. yang menggerakkan ideologinya gitu loh. Tidak ada pemerintahannya gitu loh, sederhana sih. Tapi ada petinggi-petinggi agama. apa? Ada petinggi-petinggi agama. Ada petinggi agama tidak, tapi tidak ada petinggi negara. Nah itu tetap. Oke. Karena agama itu ideologi. Agama itu ideologi. Kata Apakah Althusser. negara ideologi? Hah? Apakah negara ideologi? Bisa saja. Berarti itu bukan Negara itu bisa jadi ideologi. maksudnya yang saya tanyakan di Vatikan ya. Di Vatikan itu Nah. ideologi agama itu menjadi ideologi negara. Nah, dan itu apakah mengatur kehidupan masyarakat secara umum apa Vatikan gimana? Itu diakui oleh dunia sebagai negara. Ah. Tapi kalau menggunakan paradigma negara orang Indonesia itu tidak bisa disebut negara. Kenapa? Karena nggak punya militer. Tidak ada pemerintahan. Intinya itu tidak ada pemerintahan gitu. pemerintahannya, Tidak ada yang mengatur gitu loh. Nggak ada Intinya itu. Nah itu, Yang makanya. ada hanya paus. Nah, Paus itu. bukan mengatur negara. Bagus, Bukan ada. mengatur negara. Iya. Kalau mengatur negara kan nantinya kita sebut presiden, bukan. Mm. Jadi kan kalau tidak ada yang mengatur negara kan tidak ada pemerintahan. Sederhana. Itu sama aja dengan mengatur tapi dengan menggunakan ideologi agama. Bener gak? Bener gak? Pernyataan seperti ini. Di situ ada kekuasaan tapi bersembunyi di balik Gini, agama. gini. Kalau seperti itu sebenarnya kan ada negara ideologi. Seperti negara Iran itu negara Islam karena negaranya asasnya ideologi. Vatikan bukan seperti itu. Bukan. Bukan negara Kristen, bukan. Dari awal kalau misalkan dia negara Kristen sudah disebut negara Kristen. Tidak. Negara Vatikan negara Vatikan. Intinya negara. Intinya negara. Nah. Tanpa aturan, tanpa polisi, tanpa militer, tapi sejahtera. Tidak lu ya. Nah iya, makanya saya tanya di dalam sebuah agama itu apakah ada peran-peran otoriter Makanya dari kalau- masing-masing Kalau itu? agama ini dijadikan ideologi suatu negara, bukan. Berarti kan seperti itu seperti Iran. Islam dijadikan sebagai ideologi negara, bukan seperti itu. Vatikan bukan seperti itu. Bayo, di situ paus sama halnya dengan penggerak sebuah negara. Bukan. Apa bukan? Penggerak bangsa aja. Lah iya, masyarakat nggak yang digerakkan? Masyarakat, tapi tidak terpaku pada negara. Lah iya, dalam pandangan Marxisme yang dimaksud dengan satu dua yang tidak boleh dipisahkan itu adalah negara dan kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah bagaimana dia mengatur masyarakat. Nah itu yang perlu kita pahami. Tapi bukan hukum, tapi nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama bisa. Mungkin saja kan, mungkin saja ketika Marxisme itu mengharapkan dia itu menolakkan kekuasaan terkait pemerintahan, tapi dia itu tidak apa untuk apa ya? Enggak, kalau punya kamu masih mungkin saja. Kalian jangan bawa saya ke dalam mimpimu. Iya kan? Iya kan? Iya. Sekarang kita tanya, bagaimana Althusser memandang Vatikan. bukan Vatikan terkait suatu ideologi ketika seseorang itu bergerak bukan karena kekuasaan. Contoh, orang datang ke diskusi ya, rakyat itu kayak membuat teratur dengan sendirinya, tapi memang muncul dalam dirinya. Ikhlas gitu. Ya kayak konsep ikhlas kalau dalam PAI. Ini hukum itu. Itu bagaimana Althusser memandang seperti itu? Memandang maksudnya apakah itu ideologi apa bukan gitu? Ya, enggak. Apa gimana? Ketika kemudian negara harus dikaitkan dengan kekuasaan ya kan. Berarti kan yang berkuasa adalah aparatus negara kan ya kan? Tapi ini adalah kuasa kan muncul dari individu kan? Dari intrinsik, dari dirinya sendiri kan. Kayak saya datang ke diskusi ini kan tidak ada sistem yang mengatur lagi untuk berdiskusi atau apa. Tapi hadir datang dengan di sini karena kuasa diri. Gimana kan kita kan kalau memang kalau pakai punya Marxisme kan kita harus kritis, curiga lah kayak gitu ya, bahwa selalu ada koloni atau ada kesenjangan di dalam suatu antara negara dan kekuasaan. Tapi kalau kayak kasus Vatikan bagi saya itu yang berkuasa itu memang muncul dari keyakinan, Bukan dari seperangkat aparatur, suatu Ah. aparatur, bukan. Makanya saya kan tadi jelaskan loh.
aparatus negara itu terbagi menjadi dua. Ada yang represif. Represif itu kayak semacam satuan militer, polisi, satpam, penjara. Itu represif, menggunakan kekerasan. Namun aparatus negara juga ada yang dengan menanamkan ideologi. Contohnya agama. Contohnya lagi sekolah, pendidikan. Itu adalah sudah termasuk dalam aparatus negara itu. Di situ. Kalau budaya masuk ideologi juga ya. Kenapa? Beda. Makanya tadi saya kasih batasan kepada Akbar itu, kita jangan sampai terjebak pada kemiripan antara ideologi dan budaya. Keduanya itu tetap berbeda. Kalau Suman Vatikan kita anggap digerakkan oleh budaya gimana? Bukan agama. Kalau agama masuk ideologi. Maksudnya digerakkan budaya gimana? Karena kan budayanya seperti itu. Karena mungkin budaya sama ajaran agamanya berbeda. Jangan-jangan emang yang menggerakkan Vatikan itu budaya Kristen, bukan agama Kristen. Jangan-jangan. Tapi ada institusi agama nggak di situ? Ya, Kristen Ya iya, makanya tetap masuk ini. Ya. Makanya unsur-unsur keagamaan tanpa kita sadari itu salah satu bentuk aparatus negara melalui penanaman ideologi. Tapi ilusi dan untuk kemudian merobohkan negara ilusi deh. Ah gimana? Kemudian ingin diganti apa? Apa? Makanya ingin diganti apa? Sudah terlanjur kita kan hidup di postmodern, ada teknologi, ada bank, Ada hubungan bilateral, iya ada ekspor impor. Makanya ini hidup masih gak? Apa mati? Makanya saya tadi kan menekankan juga bahwasanya emang jika memang perlu dan sangat-sangat perlu sebuah negara, kalau kata Althusser itu perlu dibedakan antara kekuasaan oleh negara itu sendiri dengan kekuasaan. Yang membedakan itu apa nanti? Atau membuat seperangkat baru, kayak struktur baru, atau apa? Kalau Apa di yang Indonesia ada hukum harus diganti? Mahkamah Agung. Jadi tinggal amandemen aja. Yang harus diganti apa? Enggak, maksudnya peran kekuasaannya saja yang dibentuk. Iya. Yang pertama, membedakan ganti pemerintahannya antara diganti. kekuasaan negara ini kan harus membuat pola baru. Ah. Entah apa kalau kayak tadi kan ada apa legislatif apa gitu kan membedakan. Itu sistem pemerintah. Ada juga apakah sistem hukum? Karena kita berideologi itu menggunakan hukum. Jadi yang diganti ini kan nggak mungkin kita mengganti negara. Jadi maksud saya itu nggak mungkin karena negara itu sudah satu kesatuan membantu satu bangsa. Jadi kan sinting bagi saya tidak butuh negara. Jadi mari kita representasi ulang bagaimana konsep negara di situ sehingga kita bisa dipakai sini. Bagi saya yang diganti itu pemerintahannya, sistem pemerintahannya. Kalau kata Mas Ang mungkin hukumnya, iya. Udah memberikan pemisah. Pemisah. Yang ingin jadikan pemisah antara negara dan kekuasaan itu apa? maksudnya yang perlu dibedakan itu kata Althusser itu adalah kekuasaan negara dan perangkat kenegaraan. Jadi gini, logikanya, makanya saya jelaskan sekali lagi. Saya tadi sudah memberikan contoh yang dimaksud dengan perangkat kenegaraan ini seperti halnya adanya kebijakan-kebijakan negara terkait otonomi daerah, desentralisasi pendidikan. Oke. Itu bisa menjadi sebuah kekuasaan perangkat kenegaraan yang dibedakan kepentingannya dengan negara. Itu Lantas pindah dah. kenapa? Hanya pindah. Makanya Hanya pindah kepada pemerintah daerah. Kalau kayak otonomi daerah kan kekuasaannya ada di pemerintah daerah. makanya jadi hukum-hukum yang diterapkan dalam otonomi daerah itu emang menyesuaikan dengan apa-apa yang di lingkungannya itu sendiri. Dan yang terpenting harus mengikuti kepentingan masyarakat secara umum. Itu sudah dipraktekkan sekarang di dosa otonomi daerah. Ada yang di BRD kan hukum yang Nah, iya sudah diterapkan, tapi sampai saat ini itu masih belum bisa menyentuh hal-hal yang bersifat marginalisasi. makanya kan digantikan Nah, itu. sistemnya. Jika itu emang benar-benar harus dipaksakan, makanya saya dari awal kalau emang benar-benar negara emang dipaksakan dan sangat-sangat terpaksa harus ada, itu yang perlu dilakukan. Alternatifnya itu seperti itu. Oh berarti ini menginginkan negara serikat. Masa dulu ya? Di Indonesia DPR parlemen tertinggi. Ini nih, ganti ya. Di Indonesia Pak, parlemen tertinggi selesaikan aja hanya dulu. membuat Stop. landasan dasar